Aldi now set off for Parliament, occupied by students for the past 2 days and the current focal point of the reform movement. Here he found an extraordinary scene. Student groups from all over the country were arriving by the busload. The organisers claimed there were representatives from 250 colleges and universities among the tens of thousands attending the conference. There were protesters everywhere, high up on the parliamentary office block and on the very top of the parliamentary building itself. There were students singing or speaking packed into every lobby and corridor. And in the midst of all this, some parliamentary workers were amazingly still at their desks. They were in Commission 5, the Secretariat for Energy and Industry. They were playing computer games. Outside, the atmosphere appeared as a political rally and the top festival. The military may have threatened bloodshed if protesters had tried to rally in the central town, but they made no attempt to intervene here, even when President Suharto was insulted in a way never before thought possible during his 32 years in power. There was peace all day. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Anaditya dari kelas 11 TP1 absen 14. Nama saya Rafael Karo dari kelas 11 TP1 absen 22. Nama saya Alvin Andriansyah dari kelas 11 TP1 absen 1. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan podcast dan akan menjunjung tema tentang kerusuhan Mei pada tahun 1998 yang terjadi di Solo. Kalau ngomongin soal tahun 1998 pasti banyak yang langsung kepikiran tentang demo mahasiswa ya. Terus krisis atau situasi politik yang panas dan awal mulanya era reformasi di Indonesia. Nah, supaya pembahasannya nggak cuma dari buku sejarah, hari ini kita bakal langsung pengalaman dari orang yang hidup di masa itu. Dan spesialnya lagi, salah satu narasumber kita ternyata ikut turun aksi demonstrasi pada tahun 1998. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tugas kami dan supaya kita bisa ngerti apa yang terjadi di situ. Sebelum masuk ke topik pertama, boleh cerita dulu nggak Om dan Tante soal tahun 1998 aku itu tinggal di daerah mana? Kalau saya di mana, salah satu bagian di mana, cuma saat itu saya masih sudah kerja. Kalau ibu sendiri? Saya tinggal di Banyu Agung tapi ada kosan di Manahan dan waktu itu mahasiswa nunggu wisuda. Nah, dan pada saat itu aktivitasnya sehari-hari itu baru ngapain, maksudnya masih sekolah atau baru kuliah atau ada aktivitas lainnya. Kalau saya sudah kerja, jadi proses saya langsung kerja pada itu. Saya itu mana ya? Saya tinggal juga. Kalau saya masih kuliah di Mandali ini dalam rangka menunggu wisuda, karena wisuda kan hanya setahun sekali. Jadi masih ikut kegiatan kampus saya sebelahnya kan yang di belakang.
pengalaman dari sudut pandang orang lain ikut turun di jalan waktu reformasi. Kalau ngomongin sebelum kerusuhan Mei tahun 1998 itu sebenarnya kondisi Indonesia waktu itu lagi berat banget. Ada krisis ekonomi, ada harga barang yang naik, banyak PHK, dan masyarakat mulai kecewa dengan pemerintah. Menurut Bapak dan Mama sendiri itu gimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Solo pada masa itu? Jadi memang saat itu sebenarnya kondisi ekonomi sih memang sudah belum terlalu, masih terlalu apa namanya, belum terlalu jelek banget. Cuma karena kita sudah bersama Pak Harto, di masa itu sebenarnya orang pertama memang mau menjatuhkan Pak Harto. Sadar loh ya, karena memang sudah lama dengan Pak Harto, banyak korupsi, banyak dan proyek-proyeknya banyak yang dijadikan apa pengusaha-pengusaha itu proyeknya seperti itu dan menguasai seluruh ekonomi Indonesia, perekonomian. Makanya mahasiswa itu pada demo. Nah terus perekonomian itu sebenarnya setelah demo itu barulah ekonominya benar-benar jatuh karena dolar langsung naik dari bulan 2000 kemudian sudah 16.000. Jadi bayangkan itu. Kalau dari sisi mahasiswa atau orang yang ikut demo waktu itu, apa yang paling dirasakan? Pertama solidaritas dari teman-teman mahasiswa bahwa ada ketidakadilan di negeri ini, dan pada waktu itu kan mahasiswa sedang usianya yang ingin menunjukkan jati diri, terus ingin ya berbuat sesuatu untuk negara. Jadi waktu itu ya ada info bahwa akan ada demo, kita semua koordinasi kita pulang sama-sama dengan UMS dan UMS. Kami terdekat dengan UMS waktu itu, masih dengan UMS maupun di sana. Jadi waktu itu kenapa Tanah akhirnya ikut di demo itu? Itu tadi karena merasakan ketidakadilan, dan pertemuan waktu itu kan dimulai dari peristiwa mahasiswa Trisakti itu. Mahasiswa Trisakti itu lalu kami berkoordinasi bahwa kita juga akan memperjuangkan mereka. Waktu itu kami di kampus itu pagi, saya informasi setelah 13 kejadian itu 14 Mei itu kami pagi depan kampus kumpul semua di situ. Akhirnya kami orasi di kampus, lalu melakukan perjalanan ke UMS bergabungan dengan UMS. Pada saat itu orasi kami juga ada satu seperti teatrikal, kami membuat pocong diberikan dikasih tulisan Soeharto. Lalu di depan kampus itu dulu ada pohon beringin yang besar, jadi diikat di situ, ditarik ke atas, kita orasi lagi ya segala macam. Nah, pada waktu perjalanan ke UMS itu mengatakan ternyata mulai dari pertigaan asalan itu sudah
banyak kader sudah banyak kami kalau dan masih itu sampai bawa senapan di air kan terus kosong sih sebenarnya tapi kan takut juga akhirnya kan balik ya jadi kan. Terus pada waktu aksi itu suasana mama sendiri gimana? Apakah tegang atau malah solid antar mahasiswa? Awalnya tetap akan bergabung, tapi setelah melihat keadaan pasukan mereka lebih banyak, lalu kawat-kawat di situ, kawat duri itu kan nggak mungkin untuk melewati itu, jadi kita balik dulu ke kampus, lalu berkoordinasi lagi apa yang akan dilakukan. Pada waktu itu keluarga Tante mengetahui kalau kita ikut aksi tersebut. Kalau orang tua nggak ada kami bilang nggak tahu, mereka nggak tahu. Tapi kebetulan di sini tinggal dengan sepupu-sepupu yang cowok-cowok sempat dicari. Lalu setelah tahu saya seperti apa ya, aman guys. Nah, masuk ke momen kerusuhan sendiri lah. Pertama kali situasinya mulai kacau itu pas kapan? 14 itu sebenarnya waktu kami mau gabung dan dihalau itu sudah kacau. Jadi sudah karena kan sebenarnya dari UMS kami akan long-march ke Tugu Kartosuwondo di sana. Lah, tapi karena sudah dihalau, jadi ya sepanjang jalan itu sudah kacau, ada yang maksa tetap mau jalan, tapi polisi yang halau itu tembak-tembakan batu, apa yang ada dilempar. Lalu sudah mulai memasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari mereka menjarah, mulai menjarah itu 14 itu sudah Dari Bapak sendiri itu waktu itu kondisi Solo seperti apa? Kondisi Solo memang berantakan karena jadi kan saya kerja kemudian atau mati lampu jam udah gelap banget, jam 6 sore itu udah gelap, sudah gelap. Kemudian nanti dimatikan, kemudian saya sudah aman. Jam 6:30 saya pulang sambil di ada kota Solo. Itu memang semuanya ada yang penjara, ada yang dibakar toko-toko. Itu dulu di bawah flyover Purwosari. Nah sekarang buat apa namanya? Hotel. Sebelumnya itu ada itu mall pertama Solo. Namanya Mickey Mouse. Mickey Mouse. Itu di jalan. Mickey Mouse. Itu di jalan. Kemudian ada kulkas berarti segitu. Kemudian menjadi diambil diangkut sebagai orang angkut kulkas. Jadi ada kejadian lucu pada saat itu sebenarnya. Jadi begitu 14 itu kacau, 15 kami karena mendengar di Solo dari rumah kompor dibakar. Ada utang itu, ada utang bakar itu. Tidak ya. Nah, kami beberapa orang itu kami ke sebenarnya melihat tadi baru sampai sekarang kendaraan itu sudah tidak bisa ke perumahan
dari situ saya sempat belanja di SE yang samping dulu samping Orient yang sekarang ditutup itu, sejak itu kan ditutup karena dibakar. Jadi sempat ke situ mau cari sepatu, nggak ada. Terus saya ke Singosari, sampai Singosari dapat sepatu di situ, pulang sampai keluar kita Singosari. Jadi puji Tuhan masih bisa selamat dari situ. Dan lupas terus ini apa yang harus ini depan apa namanya dan apa terus itu depan apa Navota itu juga dekat itu dulu. Terus itu banyak toko-toko showroom mobil dikeluarin di belakang. Itu sampai itunya sebagai udah gitu. Pada saat itu dimatikan listrik itu sampai sore itu pasti mati. Lalu banyak toko yang nggak berani buka, apalagi toko sembako karena mereka takut sejarah. Jadi ditutup semua. Pada saat kami bingung, hanya ada satu yang membuka. Dulu di samping SMA itu ada minimarket namanya Samikate. Kebetulan kami di Budika juga aktif, jadi sama yang punya itu dibuka sedikit. Kami sampai lewat bawah, di dalam malah kami dikasih mie instan, beras itu cukup. Karena kalau nggak dikasih itu nggak tahu kami makan apa, karena semua tutup dan nggak kebayang akan terjadi. Jadi nggak ada stok makanan di rumah. Kalau boleh diceritakan apa yang paling membekas dari suasana Solo kejadian kemarin? Mengerikan. Itu mengerikan. Ya karena terus kemudian harga naik semua loh. Naik semua. Karena sampai kosong barang kosong, harga naik. Kalau ada pun harganya tinggi, nggak semua mau buka, nggak semua mau jual. Kalau buat saya yang paling berkesan dan sampai sekarang saya ingat adalah sebelah rumah saya yang saya itu begitu dengar kerusuhan dari dosen. Kan tadi tante cerita toko-toko itu tutup, terus pasti kan ada beberapa yang takut keluar rumah juga. Nah, berarti situasi kota di saat itu benar-benar mencekam. apalagi yang itu yang teknis Cina pada tahun tua ada majelis pribumi dan sebagainya di kampung-kampung itu pribumi. Jadi di toko itu dia nggak di sana belok pribumi. Artinya Terus menurut Bapak dan Mama sendiri itu dampak dari kerusuhan itu apa? Terus lebih kerasa di ekonomikah atau hubungan sosial? Dua-duanya.
masih mengumpulkan dan memberikan pandangan-pandangan. Jadi masih ada rasa persaudaraan, saling membantu. Apalagi teman-teman yang sekian takut untuk keluar itu ada beberapa yang akhirnya tinggal di rumah teman-teman karena takut kalau teman-teman sampai ngumpet. Dan setelah kejadian itu, apakah kehidupan masyarakat sekitar sana berubah drastis? Drastis gitu. Ya paling secara itu, secara kita bahan pokoknya susah ya. Susah. Jadi ya seperti itu. Cuma kalau seperti yang saya rasakan sih, saya terlalu masalah ya. Mungkin teman-teman yang Chinese itu ya masalahkan dia takut keluar. Kan butuh lama sudah kalau dia mau keluar kan saya takut trauma sudah. Kalau dia misi tidak terlalu tak cuma paling mau cari bergelar seperti minyak susah. Akhirnya saya bilang lagi dolar dan naik. Pas dolar naik pas naik juga dari 2.500 tuh. Bensin berapa? Banyak itu bensin paling kasih 2.000, 5.000 rupiah itu langsung naik. Setelah nggak nyampe tahunan hitungan udah ya langsung punya dari 2.500 ke 16.000 berarti. Kan jadi semua. Kalau yang pintar ya memang langsung membeli dolar di juga ada juga teman-teman seperti itu. Kalau kaitan dengan reformasi menurut Tante sendiri kan Tante ikut demo tadi, dan terus dari demo itu apakah para mahasiswa yang termasuk Tante itu membuat sebuah keberhasilan dari demo tadi dan membawa perubahan? Yang pasti bisa menimbulkan suatu itu kan goalsnya. Waktu itu kan memang tujuan kita pertama adalah itu, dan itu bisa, dan setelah itu kan kita bisa terus berpendapat, kita berbasis walaupun itu tadi prosesnya untuk mencapai itu banyak sekali. Memakan repot, tak hanya nyawa, benda. Nah, menurut Bapak Mama sendiri itu kalau dilihat dari sisi negara, kenapa peristiwa ini tuh bisa dianggap ancaman terhadap keutuhannya NKRI? Karena ada persoalan yang memecah belah itu orang-orang sebenarnya di luar mahasiswa itu kan dimasuki bukan harus jadi pada waktu demo pun pasti ada memakai identitas khusus, misalnya gelang atau kaki di sini, pitak di sini, apa yang nggak sampai dari jatuh pembinaan. Menurut kaum dan negara sendiri, bentuk ancaman terbesar waktu itu apa? Konflik sosial, ekonomi, atau rasa takut di masyarakat sendiri? Sosial Di solusi enggak apa rasanya?
tadi teman-teman yang etnis itu yang merasakan. Karena itu sih kalau bisa cuma yang etnis China sama itu yang sekarang rasa itu ekonomi soal ekonomi yang sana Kalau dilihat Om Tante melihat dari perspektif ketahanan nasional, kejadian ini ngajarin bangsa Indonesia itu menjadi apa? jadi lebih kuat, bisa menjaga persatuan, karena kan ya walaupun itu bentrok, tapi pada akhirnya kan bisa atasi. Walaupun sampai sekarang masih ada seperti korban di SE itu sampai sekarang nggak tahu. Ada teman yang meninggal di situ. Ada. Tapi pada akhirnya puji Tuhan di Solo itu nggak seperti Jakarta. Masih apa? Rasa toleransinya masih bagus dari Jakarta itu sampai 99 saya lulus terus ke Jakarta. Kerja itu pun saya masih lihat demo-demo jadi kok sama aparat, ditendangin sama aparat masih. Tapi kalau di Solo menurut Bapak dan Mama sendiri itu nilai-nilai dari Pancasila itu setelah dari kejadian ini ya itu jadi terasa penting atau tidak dalam menjaga persatuan masyarakat. banget. Justru nilai-nilai yang ada di Pancasila itulah yang sebenarnya menjadi fondasi untuk semua rakyat Indonesia supaya Indonesia tetap bersatu, tidak gampang diprovokasi. Karena sekarang macamnya mungkin ya tadi bukan lagi dengan kerusuhan besar, tapi bisa berupa hoax, provokasi, medsos, dan perpecahan antar masyarakat. Menurut Tante sendiri sebagai orang yang ikut aksi di waktu itu, ada pesan dari saya untuk generasi muda di zaman sekarang. Tetap jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi, lalu berani mengungkapkan apa yang kalian inginkan. Jadi jangan sampai perjuangan teman-teman di desa ini sia-sia. Jadi sekarang ini bebas memilih, bebas mengeluarkan pendapat, tidak seperti kami dulu yang harus sembunyi-sembunyi. Dan sekarang sudah kemajuan teknologi sudah luar biasa. Kalau dulu hanya lewat telepon rumah atau door kita mau koordinasi untuk demo itu, sekarang sudah ada sos. Tapi yang hati-hati dengan kita politis, makanya harus banyak
mendengar kemudian katanya itu bahaya, itu bahaya. Katanya itu Harus seperti tahu sendiri baru bisa berhasil. Setelah dengar cerita dari Mama sendiri kan ternyata sejarah itu nggak sesimpel yang ada di buku. Ya karena di balik peristiwa besar ternyata ada pengalaman nyata, rasa takut, perjuangan, dan harapan masyarakat biasa. Dan menurut saya pribadi kan generasi sekarang itu penting buat lebih belajar supaya lebih menghargai dan nggak gampang terpecah belah juga. Nah, dari podcast singkat ini kita bisa belajar kalau peristiwa kerusuhan Mei 1998 itu tidak hanya cerita sejarah biasa, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan, saling menghargai, dan belajar dari masa lalu supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Dan yang terakhir saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami ini dan bentar lagi juga bisa loh. Dan terima kasih juga Mama dan karena sudah berbagi cerita pas demo itu apa saja kejadiannya, dan di situ ada apa ya, kayak rasa-rasanya gitu kan. Terima kasih. Iya, ada kata lagi jas merah, oh enggak? Pak Karno. Karena jas merah, jangan melupakan sejarah. Jangan sekali. Nah, itu buat belajar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Ya, terima kasih teman-teman sudah melihat podcast sampai akhir. Terima kasih Om dan Tante juga sudah masuk lagi. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.